Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita semua menyaksikan salah satu hasil pertandingan, hasil paling mengejutkan dan monumental di Liga Premier musim ini, yaitu 2025-2026. Bukan hanya sekedar hasil, tapi sebuah pernyataan taktis. Newcastle 2, Manchester City 1. Kemenangan ini itu terasa lebih manis. Karena ini adalah kali pertama pelatihnya Newcastle yaitu Eddie Howe mengalahkan Pep Guardiola dalam pertandingan Liga setelah 19 kali percobaan. Dan ini adalah pertama kalinya Newcastle itu menorehkan kemenangan Liga atas Manchester City di Stadion James Park setelah bertahun-tahun puasa. Newcastle itu yang datang dengan performa kurang meyakinkan berhasil menjanjikan, berhasil menjinakkan raksasa yang sedang mengejar Arsenal di puncak klasemen. Bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya itu ada di kedisiplinan taktis dan keberuntungan Eddie Howe. Oke, kita bakalan bedah, bongkar semuanya ya. Oke, mari kita mulai dari buntu taktis dan peran kunci lini tengah Newcastle. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Namun jauh dari kata membosankan. Ini adalah pertarungan adu racik, adu cerdik antar dominasi bola Pep Guardiola dan rencana counter press yang disiplin dari Eddie Howe, pelatihnya Newcastle. Manchester City itu seperti biasa beroperasi dengan formasi fleksibel yaitu 4-1-4-1 atau 3-4-3 saat menyerang. Mencoba menguasai bola hingga 70%. Mereka berusaha keras untuk menciptakan overload di halfback dengan pergerakan Phil Foden dan Bernardo Silva. Nah, star target man utama yaitu Erling Haaland ya. Namun Newcastle itu datang dengan kejutan taktis di lini tengah. Eddie Howe itu mengubah peran dua gelandangnya yaitu Sandro Tonali ditarik sedikit lebih dalam sebagai deep playing playmaker nomor 6. Sementara Guimaraes itu diberi peran yang lebih maju dan agresif gitu. Ya, nomor 8 seperti nomor 8 pada biasanya. Nah, formasi dasar 4-3-3 Newcastle itu berubah menjadi 4-5-1 yang kompak saat bertahan, terutama di lini tengah. Tujuan utama trio lini tengah Newcastle yaitu Tonali, Guimaraes dan Joelinton ya. Ini adalah memaksa area tengah lapangan seketat mungkin. Mereka memastikan bahwa ruang di depan back tengah Fabian Schär dan Malik Thiaw itu benar-benar tertutup. Strategi ini itu sangat efektif untuk menetralisir 3 pemain tengah City yang biasanya itu menjadi sumber kreativitas sehingga memaksa City itu mengoper bola ke area sayap. Nah, yang mana notabene adalah area di mana Newcastle itu memiliki Livramento dan Lewis Hall yang memiliki kecepatan dan stamina mumpuni. Poin krusial di babak pertama ini adalah kegagalan Manchester City memaksimalkan peluang besar mereka, terutama dari Haaland dan Phil Foden. Salah satu peluang emas Haaland di menit ke-35 yang berhasil digagalkan oleh penyelamatan fantastis kipernya Newcastle yaitu Nick Pope. Ini menunjukkan bahwa meskipun City itu berhasil menembus pertahanan,
finishing mereka itu tidak klinis. Sementara itu di sisi lain Newcastle juga itu membangun peluang emas dari Harvey Barnes dan 2 kali tembakan Nick Woolman yang diblok oleh kiper Manchester City yaitu Donnarumma gitu. Babak pertama itu adalah adu efisiensi serangan balik Newcastle melawan pressing tinggi Manchester City, yang mana kedua tim itu gagal mencetak gol karena pertahanan yang brilian dari kedua kiper. Ini adalah dasar yang sempurna untuk drama yang akan terjadi di babak kedua. Begitu. Ini adalah dasar. Babak kedua itu lebih mantap. Permainannya lebih menyerang, lebih agresif dari kedua belah tim. Manchester City mengejar untuk mendapatkan poin, sementara Newcastle juga mengejar untuk mendapatkan poin, apalagi di kandangnya sendiri. Setelah babak pertama yang ketat, babak kedua itu dibuka dengan intensitas yang lebih tinggi dari kedua tim. Namun, kali ini Newcastle itu berani mengambil inisiatif yang lebih agresif. Dan keputusan ini itu terbayar lunas, terbayar tuntas. Nah, Eddie Howe itu menginstruksikan para fullback-nya untuk sedikit lebih sering maju, sering naik gitu. Mengubah mindset dari hanya bertahan itu menjadi menyerang dengan cepat melalui transisi. Dan momen yang mengubah segalanya ya datang di menit ke-63 dengan gol pembuka yang dicetak oleh sang bintang pertandingan ini, yaitu Harvey Barnes. Gol ini bukan hanya tentang skill individu, tapi merupakan cerminan sempurna dari game plan-nya Eddie Howe, yaitu transisi cepat di sayap dan dukungan gelandang dari lini kedua. Nah, gol Barnes itu berawal dari perebutan bola yang sukses di lini tengah. Bola dengan cepat dialirkan ke Bruno Guimaraes di lini tengah. Peran Guimaraes itu sangat krusial. Dari posisi deep playing playmaker, ia melepaskan umpan terobosan cerdas ke ruang yang ditinggalkan oleh fullback City. Guimaraes apa Tonali sih? Lupa gua. Nah, Barnes yang bergerak cepat dari sisi kiri ke halfback ya kan, menerima umpan tersebut dan tanpa berpikir panjang melepaskan tembakan kaki kanan yang sangat keras dari luar kotak penalti. Dan tendangan ini itu menghujam deras ke gawang Donnarumma. Ini adalah demonstrasi kekuatan Newcastle dalam menyerang, yaitu kecepatan, directness dan tembakan dari luar kotak penalti. Namun Manchester City itu segera merespon. Hanya 5 menit berselang, di menit ke-68 mereka menyamakan kedudukan melalui back Manchester City, yaitu Ruben Dias dari situasi sepak pojok ya. Gol balasan ini menunjukkan bahwa meskipun Newcastle bertahan dengan baik dalam open play, mereka masih rentan terhadap set piece dan second ball di dalam kotak penalti. Dan gol ini sempat mengembalikan momentum ke sisi Manchester City. Dan kita semua berpikir inilah saatnya kan City itu melakukan comeback. Ya kan? Kalian berpikir kayak gitu. Tapi Newcastle itu menolak menyerah, bro. 7 menit kemudian Stadion James Park itu kembali meledak. Di menit ke-75 Harvey Barnes itu mencetak gol keduanya, yang sekali lagi itu berawal dari situasi bola mati. Gol ini datang dari
menyusul tendangan sudut, ya kan. Setelah upaya Guimares itu membentur mistar gawang, bola jatuh tepat ke kaki Barnes di depan gawang, dan hanya penyelesaian yang tenang dan sedikit backflip yang cerdik. Barnes itu membawa Newcastle unggul 2-1. Secara taktis, gol kedua ini itu sangat mengganggu Pep Guardiola, ya kan? Ini adalah kali kedua City kebobolan dalam situasi bola mati dalam rentan waktu yang ya lumayan singkat, ya kan? Menandakan itu adanya kerapuhan mental dan keraguannya fokus dalam bertahan pada situasi yang ya seharusnya itu bisa mereka kontrol, begitu. 2 gol Barnes dalam waktu 7 menit itu benar-benar membalikan narasi pertandingan ini. Dan ini bukan lagi soal City yang mendominasi. Ini adalah tentang Newcastle yang bermain dengan hati, energi, dan efisiensi yang mematikan. Dengan skor 2-1 di menit ke-75, Newcastle itu menghadapi ujian terberat mereka, yaitu bertahan dari badai serangan balik Manchester City yang pasti akan datang, ya kan. Pep Guardiola itu segera merespon dengan memasukkan semua senjata ofensifnya, ya, termasuk Marmoush, Oscar Bobbs, dan Savinho itu untuk mengubah formasi menjadi lebih menyerang. City itu praktis bermain dengan 3 back di belakang dan membanjiri di lini tengah dan sayap, begitu. Nah, pada seperempat jam terakhir, ya 15 menit terakhir gitu, pertandingan itu berubah menjadi serangan gelombang demi gelombang, dan Manchester City itu melawan blok pertahanan rendah yang heroik dari Newcastle, begitu. Ya wajar lah bertahan sangat rendah blok gitu, parkir bus, karena udah menang. Nah, strategi Eddie Howe di fase ini adalah game management yang brilian. Dengan masuknya pemain bertahan tambahan dan kembalinya fullback ke posisi back sayap, Newcastle itu membentuk benteng berlapis 5 di belakang, membuat celah di kotak penalti itu sangat minim, sangat kecil, hampir tidak pasti, begitu. Nah, pergantian masuknya pemain cepat seperti Anthony Elanga itu menggantikan posisinya Nick Walmart, itu menunjukkan niat untuk tetap mengancam melalui direct counter attack, ya. Nah, memaksa Manchester City untuk tidak terlalu nyaman mendorong semua pemainnya ke depan, begitu. Nah, selama 8 menit waktu tambahan yang diberikan wasit, pertahanan Newcastle itu benar-benar kerja keras, ya. Malik Thiaw itu menunjukkan masterclass dalam menjaga Erling Haaland, membatasi ruang tembak dan memaksa Erling Haaland itu menembak dari posisi yang sulit atau dari jarak jauh. Nah, Haaland yang biasanya sangat mematikan, terisolasi oleh kedisiplinannya pertahanannya si Thiaw. Nah, statistik akhir itu menunjukkan dominasi penguasaan bola City yang luar biasa. Namun shot on target mereka itu gagal menembus dinding pertahanan terakhir Newcastle yang dipimpin oleh Nick Pope, kipernya Newcastle yang tampil fenomenal. Dan lini belakang Newcastle itu yang sangat kompak juga. Nah, Guardiola sendiri itu mengakui bahwa timnya itu membuang terlalu banyak peluang dan lini serang mereka yang tidak cukup klinis, begitu. Nah, kemenangan 2-1 ini adalah kemenangan taktis bagi Eddie Howe.
membuktikan bahwa Newcastle itu menemukan formula untuk menetralisir build up-nya Manchester City dengan menutup lini tengah secara efektif. Mereka memanfaatkan dua peluang dari transisi dan set piece secara brutal. Sementara City itu boros peluang. Begitu. Nah, Harvey Barnes itu menjadi pembeda, menunjukkan bahwa serangan yang direct dan cepat di sayap, itu masih menjadi kelemahan City, ya terutama saat diserang melalui transisi gitu. Ini bukan hanya 3 poin bagi Newcastle, bro, tetapi pukulan psikologis besar bagi ambisi gelarnya Manchester City dan rekor pribadi yang luar biasa bagi Eddie Howe. Begitu. Nah, ya mungkin itu dia bedah taktis kita ya dengan kesoktahuan gua. Mungkin ini menurut gue ini lengkap lah ya. Ya. Dengan kesoktahuan gua dari pertarungan epic di Stadion James Park, menurut kalian apakah kekalahan ini akan menjadi flip bagi Manchester City atau justru menunjukkan pada kerentanan serius dalam sistem Pep Guardiola musim ini? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini biar gue lebih semangat lagi membuat membuat video-videonya. Secara tidak langsung kalian mensubscribe video gua akan lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Oke, mungkin itu aja.